Ingin tahu peraturan-peraturan baru di tahun 2021? Inilah dia. Selamat tahun baru guys. Tahun baru pulang kampung atau tetap kerja guys? Happy New Year semuanya. Selamat tahun baru yang ke-2021 ya, untuk kalian semuanya yang merayakan dan liburan bersama keluarga. Semoga kalian bahagia semuanya. Dan saya di sini tetap semangat bekerja ya. Tahun baru kali ini memang berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya. Selain kita di masa pandemi, banyak peraturan baru yang akan diberlakukan di tahun ini. Tapi sebelum kita bahas beberapa peraturan baru yang akan diberlakukan di tahun ini, biasanya kalau kita pulang kampung suka malas balik lagi ke kota, ya kan? Suasana desa, masakan orang tua, serta tempat-tempat masa kecil kita bermain dulu membuat kita malas berangkat lagi ke kota, ke tempat kerja kita, iya kan? Lagi-lagi menjadi dilema sendiri buat kita. Tinggal lama di desa, nanti bisa di PHK. Buru-buru berangkat, kangennya belum terobati sepenuhnya. Oke, teman-teman pekerja, kali ini saya akan bercerita mengenai... Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya saya bisa pulang kampung. Salah, bercanda guys. Supaya banyak konten tentang pekerja bisa saya share di sini guys. Kali ini saya coba bahas tentang apa saja aturan baru di tahun baru ini. Yang pertama, protokol kesehatan yang ada sekarang ini, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, itu sudah pasti akan tetap berlaku di tahun ini. Kedua, disahkannya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering dikenal Omnibus Law, tentunya akan banyak perubahan dalam tatanan keseharian kita di tempat kerja. Buat perusahaan yang sudah punya PKB, mestinya mawas diri di setiap akan melakukan pembaruan, karena tentunya normatifnya akan bersandar pada Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, berikut sebagian aturan yang baru itu. Misalnya tentang outsourcing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan jenis pekerjaan yang boleh diberlakukan sistem alih daya atau outsourcing. Nah, penghapusan tersebut terlihat dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan mengubah ketentuan lama di pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, di pasal Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81, ketentuan tersebut dihilangkan dan dijelaskan lebih lanjut perlindungan hak buruh dan pekerja akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sedang tentang PKWT, pembatasan waktu PKWT ini sekarang tidak lagi diatur dalam undang-undang, melainkan akan diatur oleh peraturan pemerintah. Hal ini dijelaskan pada pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 56. Ya, masa jadi PKWT terus sih? Lalu tentang upah minimum provinsi atau UMP, upah minimum kota atau kabupaten UMK, serta yang berat lagi upah minimum sektoral kota atau kabupaten atau sering kita kenal UMSK yang tentunya akan berliku dalam penentuannya. Hal ini setelah Kemenaker mendorong agar pemerintah daerah tidak menaikkan UMSK 2021. Lalu mengenai jam kerja, Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81 angka 21 ayat 4 Undang-Undang 11 2020 menambahkan ketentuan bahwa pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di suatu perusahaan diatur dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi buat teman-teman pekerja di tahun baru ini yang belum mempunyai serikat pekerja, segera didirikan serikat pekerja. Buruan.
Dan yang belum punya PKB, segera buat PKB. Yang sudah punya PKB pun pertahankan, karena itu perlindungan terakhir buat teman-teman pekerja. Jadi tetap semangat ya guys. Semoga di tahun baru ini ada hal-hal baru yang selalu berpihak kepada para pekerja. Dan mulailah melihat potensi diri untuk mengembangkan diri yang lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat tahun baru dan maju terus anak-anak pekerja Indonesia.